Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas kuasanya lah kita masih bisa diberi kesempatan yang indah ini dalam kondisi sehat, tiada kurang suatu apapun. Kemudian tak lupa pula kita sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun judul kajian kita hari ini adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sarana memperkuat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah menjadi sunatullah bahwa kita hadir dan hidup di negara Indonesia tercinta ini, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, dan golongan yang berbeda-beda. Namun, kita tetap satu dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Adapun 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu ialah, yang pertama adalah Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak era reformasi, Pancasila seolah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu. Masyarakat yang merasakan trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengatasnamakan Pancasila menjadi bersikap antipati terhadap Pancasila yang dianggap sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, Pancasila seolah lenyap ditelan euforia reformasi. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa dan negara. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tertentu sungguh merupakan kesalahan mendasar. Pancasila tidak mewakili dan bukan menjadi pemilik sebuah era pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan pergi menjadi masa lalu. Akan tetapi dasar negara akan tetap ada. Oleh karena itu, kita harus melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan dari waktu ke waktu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror yang sering terjadi menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis masih jauh dari kenyataan. Selain itu, demokrasi yang diidolakan hanya dijadikan sebagai jalur pengabaian terhadap hak-hak sipil warga negara serta pelecehan terhadap supremasi hukum. Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk. Pancasila tidak perlu diagung-agungkan sebagai sesuatu yang sakti, keramat, dan sakral, namun sebagai sebuah tata nilai luhur bangsa. Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praktis yang lebih membumi.
Salah satu usaha pemerintah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila adalah dengan adanya komitmen bersama tentang ideologi dan konstitusi negara. Bentuk komitmen itu muncul karena amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Wujud dari pelaksanaan undang-undang tersebut berupa kesepakatan bersama yang disebut sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Masing-masing pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu mempunyai posisi yang sama. Namun Pancasila merupakan pilar yang utama sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Selain itu, apabila nilai-nilai Pancasila sudah teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk manusia yang religius, humanis, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, demokratis, dan bersikap adil. Artinya, 3 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang lain otomatis sudah terangkum di dalamnya. Dengan kata lain, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan memperkuat 4 tiang penyangga bangunan yang bernama Indonesia agar bisa berdiri secara kokoh sehingga cita-cita mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur akan tercapai. Kemudian, maka kesempatan ini seharusnya kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa dengan keyakinan dan niat kuat disertai kerja keras atas ridho Allah. Kita akan menjadi bangsa besar yang kuat, berdaulat dan bermartabat di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.